Halo teman-teman, nama saya Bivitri Susanti, saya dosen di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan di seputar isu tantangan dan peluang demokrasi di Indonesia. Langsung aja, ask the expert. Pertanyaan pertama, apa saja faktor-faktor yang menjadi tantangan utama bagi perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini? Menurut saya, pertama itu soal pendidikan. Jadi, tapi bukan pendidikan dalam arti saya langsung bilang bahwa ada yang bodoh, ada yang pintar. Tapi menurut saya, pemerintah atau negara itu belum memenuhi core obligation-nya untuk memenuhi hak atas pendidikan buat semua orang Indonesia, yang membuat pemahaman kita soal politik dan bagaimana kita bisa berperan dalam soal politik itu masih sangat berbeda-beda. Buat kalangan kayak saya misalnya dosen, dan mungkin kebanyakan teman-teman dosen peneliti mungkin nggak ada masalah, tapi banyak sekali yang pendidikannya tidak setinggi itu sulit untuk memahami peran-peran warga dalam berpolitik. Nah, akibatnya itu juga menghasilkan cara pandang yang cenderung feodalistik. Nah, ini yang menurut saya tantangan yang sangat-sangat besar dalam dunia politik Indonesia, dan akhirnya nanti berimbas pada bagaimana institusi-institusi kita dibangun. Karena institusi sekeren apapun, kalau aktor politiknya masih sama kayak dulu, partai politiknya juga masih belum berubah, yang ada seperti yang sekarang nih, institusi politiknya dibajak. Jadi akhirnya kita seperti mundur lagi. Bagaimana perkembangan ekonomi dan sosial mempengaruhi stabilitas demokrasi di Indonesia? Ekonomi pastinya karena situasi ekonomi yang akan cenderung menghasilkan barangkali ya potensi-potensi konflik di kalangan masyarakat, itu akan mempengaruhi jalannya demokrasi pasti. Jadi pertama-tama kita harus pahami dulu bahwa memang akan sulit untuk membangun demokrasi kalau kita tidak punya kelas menengah yang terdidik begitu ya. Kelas menengahnya bukan dalam hal pendapatan saja, tapi dalam hal pendidikan. Nah, jadi kalau misalnya ada perkembangan ekonomi dan sosial yang cukup signifikan mempengaruhi berbagai kelompok dalam masyarakat, akibatnya memang demokrasi akan jadi angan-angan aja. Karena bagi banyak orang akhirnya kan bukan persoalan demokrasi atau tidak, demokratis atau tidak, politiknya seperti apa, tapi besok saya bisa makan atau tidak. Nah, jadi sementara banyak hal yang belum dipenuhi oleh negara dalam hal itu tadi ya, hak-hak pendidikan, hak atas kesehatan, perkembangan ekonomi, mungkin pekerjaan dengan upah yang layak dan lain sebagainya, itu membuat orang juga nggak peduli dengan siapa yang terpilih, yang penting besok saya bisa makan, nggak akan peduli dengan apakah ada demokrasi yang substantif atau tidak gitu ya. Jadi akhirnya kita akan sangat sulit untuk memiliki demokrasi yang betul-betul substantif. Bagaimana harusnya peran media massa dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi proses demokratisasi di Indonesia? Harusnya pastinya media massa itu memberikan informasi yang cukup untuk semua. Informasinya juga berimbang, jadi independensi itu penting, tapi menurut saya tidak harus netral. Nah, jadi media massa menurut saya perlu berpihaknya pada apa? Pada kebenaran, pada keadilan. Nah, dan itu semua baru bisa didapat kalau juga tidak ada kontrol terhadap media massa dari pemerintah, kontrol dari pemilik modal. Nah, jadi nyatanya sekarang kan tantangannya media massa di Indonesia itu dikuasai oleh oligark juga ya, atau bagian dari oligark atau pengusaha-pengusaha besar yang terafiliasi dengan pemerintah, sehingga cukup banyak media massa yang akhirnya mengambil posisi-posisi yang menguntungkan bagi pemerintah atas nama independensi, tapi menurut saya beda begitu antara independensi dengan netralitas. Media massa sangat boleh tidak netral dalam arti dia berpihak pada warga, memberikan informasi yang cukup kritis. Misalnya ada krisis ekonomi, krisis seperti sekarang, krisis demokrasi, mereka harus memberikan pemihakan pada yang mereka anggap sebagai kebenaran.
Bagaimana pengaruh sistem politik dan regulasi terhadap kualitas demokrasi di Indonesia? Pengaruhnya sangat besar. Jadi kita memang teman-teman tidak boleh memaknai demokrasi hanya sekedar prosedur. Nah, jadi kalau berbicara sistem politik secara keseluruhan, kita akan mampu untuk melihat nih dalam sebuah sistem ini aktor politiknya di mana saja mereka ada, mengambil keuntungan dan bagaimana cara mereka mewujudkan kepentingan-kepentingan mereka dengan memanfaatkan sistem yang ada. Apalagi juga regulasi. Jangan lupa regulasi itu yang membuat pasti orang yang punya kekuasaan. Itu pegangan kita yang terutama ya. Sehingga sangat mungkin regulasi juga sebenarnya upaya untuk membajak demokrasi. Makanya kalau ada istilah kalau dalam korupsi kan ada state captured corruption misalnya. Itu kan sebenarnya cara untuk menggunakan sistem dalam sebuah demokrasi melalui undang-undang, melalui regulasi dan lain sebagainya untuk menguntungkan orang-orang itu yang membuat regulasi gitu. Jadi kita harus benar-benar paham situasi itu sehingga kalau berbicara kualitas demokrasi kita jangan take for granted regulasinya bicara apa, tapi kita harus lihat betul siapa yang membuat regulasi itu dan sistem politik seperti apa yang sebenarnya menghasilkan regulasi itu sehingga kita akan ketemu ini aktor yang bikin siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Hanya dengan cara itu menurut saya kita bisa menilai kualitas demokrasi. Jadi jangan cuma lihat ada pemilu 5 tahun sekali nggak, ada proses pembentukan undang-undang atau tidak, jangan. Tapi harus lihat betul bagaimana sistem politik itu bekerja. Apa dampak dari polarisasi politik dan konflik identitas terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia? Dampaknya adalah kalau dimanipulasi oleh politisi. Karena kan polarisasi politik dan juga identitas kita yang berbeda-beda itu kan sebenarnya fakta demografis belaka. Masalahnya adalah fakta demografis itu seringkali dimanipulasi oleh politisi sehingga yang terjadi ya tadi ya polarisasi itu kan istilahnya kalau sudah terjadi polarisasi itu. Tapi sebenarnya di antara masyarakat sendiri konflik itu sangat jarang sebenarnya terjadi kecuali memang didorong untuk kepentingan politik. Jadi bahayanya di situ ketika situasi-situasi itu dimanfaatkan oleh para politisi untuk kepentingan politik mereka. Tapi akibatnya adalah setelah mereka mengambil keuntungan, mungkin mereka berpeluk-pelukan, berkoalisi dan lain sebagainya. Kita-kita yang sudah kadung berkonflik karena didorong untuk berkonflik, ditinggal. Dan bisa jadi konflik itu akan terus-menerus mengendap dan suatu saat bisa muncul lagi dalam bentuk-bentuk yang lebih buruk bagi kehidupan kita. Bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkuat demokrasi? Indonesia ini saya maknainya dua pihak ya, baik masyarakat sipil maupun pemerintah Indonesia. Tentu saja pasti ada sisi positif dan negatif dari teknologi informasi. Positifnya adalah penyebarluasan informasi dengan cepat, tentu saja, tapi negatifnya adalah kemungkinan berita bohong atau hoax itu juga dengan cepat pula jadi bisa menyebar dan juga kemungkinan untuk menciptakan friksi di kalangan masyarakat. Nah, jadi saya ingin bilang, makanya saya bagi dua. Untuk pemerintah, tentu saja ia harus menjalankan tugasnya, tapi tidak dengan misalnya memblokir konten, memfilter konten. Buat saya bukan di situ, tapi untuk memberikan informasi-informasi ataupun klarifikasi kalau ada hoax dan lain sebagainya. Tapi intinya jangan difilter dulu informasi itu, karena itu adalah hak asasi juga untuk mendapatkan informasi. Nah, di pihak masyarakat, bagi demokrasi sebenarnya penting karena jadinya tuh kita bisa menyebarluaskan gagasan, pikiran-pikiran kita. Saya sendiri misalnya seringkali bikin konten yang mudah-mudahan bisa mencerahkan banyak orang soal MK lah, soal putusan pengadilan. Kan artinya saya nggak usah bikin kelas-kelas khusus, tapi siapa saja kalau tertarik ikuti, kalau nggak tertarik diamkan saja. Tapi buat saya akhirnya itu manfaatnya untuk ilmu pengetahuan apabila dia benar-benar dimanfaatkan dengan bijak. Tapi artinya kita sendiri juga harus mampu berpikir kritis dengan memfilter informasi yang ada di media sosial. Bagaimana masyarakat sipil dapat berperan dalam memperkuat demokrasi Indonesia?
dengan menjadi warga yang kritis dan bawel. Menurut saya itu caranya. Tidak harus dia pintar membuat policy brief atau kertas kebijakan. Kalau misalnya bisa, bagus begitu ya. Tapi saya ingin bilang bahwa masyarakat sipil untuk bisa berperan itu juga tidak harus menunggu 5 tahun sekali. Jadi nggak harus dengan cara mencoblos, tapi justru dengan kita mengkritik sehari-harinya hak-hak apa saja yang tidak dipenuhi, tidak dilindungi oleh negara, itu adalah cara kita untuk berperan dalam memperkuat demokrasi. Karena demokrasi itu membutuhkan kritik, demokrasi membutuhkan masukan juga. Nah, yang saya khawatirkan banyak yang berpikir bahwa ya masyarakat sipil itu cuma NGO yang berperan dengan memberikan masukan konkret. Masukan kritik nggak perlu konkret. Justru kita bawel itu adalah cara untuk memperkuat demokrasi. Jadi everyday is politics. Kalau misalnya kita lihat kualitas udara jelek, marahlah. Kalau kita lihat misalnya lampu penerangan tidak terlalu terang sehingga berbahaya, terutama bagi perempuan untuk berjalan sendirian malam hari, protes. Minta supaya pemerintah daerah segera membuat lampu jalan yang lebih terang. Menurut saya itulah politik sebenarnya sederhana. Ketika warga, masyarakat sipil bawel, kritis, nggak harus jadi politisi, nggak harus masuk partai politik, nggak harus juga masuk NGO, tapi kalau ada gerakan-gerakan misalnya untuk mengkritik atau memberikan masukan supaya apa yang terjadi di Palestina misalnya, kita ikut bergerak turun ke jalan dan lain sebagainya, itu cara kita untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Pertanyaannya keren-keren banget, jawabannya juga susah banget saya mikirnya tadi. Makasih banyak, semoga kita dapat berjumpa lagi dan semoga jawaban-jawaban saya cukup bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Makasih.